Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah anak-anak sehat-sehat semua? Bagus, itu semua yang diharapkan oleh guru-guru SD Sin Karolus. Anak-anak dalam keadaan sehat bersama keluarganya. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima. Terlebih rahmat kesehatan pada hari ini sehingga hari ini kami dapat belajar kembali bersama Bapak Ibu Guru. Tuhan, kami akan memulai pelajaran, berkati kami agar kami mampu menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan mulai ya anak-anak. Hari ini kita akan mulai memasuki pembelajaran tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Ya. Pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, nanti setelah anak-anak belajar, diharapkan ya, anak-anak bisa sudah ditentukan ibu, bisa berbuat apa saja ya. Nah, pembelajaran hari ini ibu ambil dari e-book tema 4, juga dari buku tematik tentang hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan isi teks, percakapan, atau cerita dengan benar. Kemudian, dapat mengenal ruas garis yang membatasi bangun datar. Dan mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ketujuan pembelajaran yang pertama, mari kita bersama-sama bernyanyi dulu ya. Nyanyinya tentang jangan membuang sampah ya. Jangan membuang sampah atau tentang kebersihan. Nah, anak-anak mari kita bernyanyi bersama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Baik anak-anak, setelah kita nyanyi bersama-sama tadi, anak-anak dipesan tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun berada. Supaya apa? Supaya
lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan sehat. Karena kalau lingkungan kita bersih dan sehat, anak-anak tentu akan hidup sehat, hidup dengan nyaman, jauh dari segala penyakit, ya. Nah, itu pesan dari lagu tadi. Maka anak-anak, sekarang kita juga akan membaca cerita tentang hidup bersih atau rumah bersih dan sehat, ya. Nah, perhatikan ya, rumah bersih dan sehat. Keluarga Elmi sangat rajin menjaga kebersihan rumah. Mereka saling bekerja sama membersihkan rumah setiap hari. Rumah Elmi bersih, rapi, indah, dan nyaman. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Oleh karena itu, keluarga Elmi selalu menjaga kebersihan di rumah. Nah, di rumah pun anak-anak, kalau membuang sampah tidak sembarangan, buang pada tempatnya, ya, di tempat sampah. Jangan anak-anak di mana anak-anak duduk di ruang keluarga, di situ sedang makan, sampahnya dibuang di situ juga. Nah, itu tidak benar. Kalau begitu caranya namanya anak-anak tidak menjaga kebersihan. Nah, nanti anak-anak tidak sehat, jauh dari bersih dan sehat. Nah, kalau anak-anak mau rumahnya bersih dan sehat, jangan buang sampah sembarangan. Oke? Nah, berikutnya kita lanjutkan membacanya. Rumah yang bersih akan menyehatkan anggota keluarga. Nah, rumah yang bersih, anggota keluarganya akan selalu sehat, jauh dari penyakit. Rumah Elmi nyaman untuk ditempati. Nah, selain sehat, anggota keluarganya sehat, rumahnya juga nyaman untuk ditempati. Elmi rajin membuang sampah di tempat sampah. Rumah yang sehat, ciri-cirinya perabotan tersusun dengan rapi, tidak berantakan ke sana kemari. Tidak ada sampah berserakan. Debu-debu dibersihkan setiap hari. Kamar mandi bersih dan tidak licin. Nah, perabotan, kalau anak-anak melihat perabotan mama tidak rapi, anak-anak bisa bantu mamanya merapikan. Kalau ada sampah, anak-anak bisa kumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Kemudian debu-debu dibersihkan setiap hari. Debu di kursi, di meja, maupun di kaca jendela, supaya tidak tebal debunya. Nanti kalau banyak debu, anak-anak mudah batuk, juga flu. Nanti bersin-bersin, batuk, terus flu, berarti anak-anak kurang sehat. Nah, harus dibersihkan. Begitu juga kamar mandi, lantainya harus sering dibersihkan supaya anak-anak tidak licin. Karena kalau lantai kamar mandi licin, nanti anak-anak bisa jatuh terpleset. Nah, jadi harus rajin membersihkan lantainya. Keluarga Elmi rajin membersihkan rumah. Elmi dan keluarga menjadi sehat. Nah, kalau rumahnya bersih, anggota keluarganya tentu akan sehat. Nah, ini ada gambar ya. Ayo cermati gambar di bawah ini. Gambar apa ya? Mari kita lihat bersama. Oh, gambar keluarga Elmi sedang bekerja bakti. Ada ayah, ibu, Elmi juga, atau Elmi bisa di dalam buku e-book Elmi, di buku pemerintah namanya Dayu. Nah, ada Dayu, ada adiknya. Nah, ayah membawa kain lap untuk membersihkan kaca jendela. Ibu dengan kain pel dan embernya dia mengepel lantai supaya bersih. Kemudian Dayu membersihkan meja dengan kemoceng, debu di meja, dan adiknya mengelap meja menggunakan kain serbet, ya, menggunakan serbet, itu kelihatan kotak-kotaknya. Jadi adiknya menggunakan serbet, Dayu menggunakan kemoceng, bapaknya menggunakan kain lap, dan ibunya menggunakan alat
pel. Kompak sekali ya. Dia mau menjaga kebersihan rumahnya supaya hidupnya selalu sehat. Nah, ini ada pertanyaan. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga dalam gambar nih? Oh, ayo siapa tahu? Baik, yang dilakukan ayah membersihkan kaca jendela. Ibu mengepel lantai. Dayu membersihkan debu di meja. Adik mengelap meja. Wah, kompak. Semua bekerja bersama. Dengan bekerja bersama, banyak manfaatnya. Pekerjaan berat menjadi ringan, kemudian pekerjaan cepat selesai, dan mempererat persaudaraan, menambah kerukunan. Itu hebat ya keluarganya. Nah, apa saja alat yang mereka gunakan? Nah, alat yang digunakan Bapak itu kain lap. Ibu menggunakan alat pel, kemudian Dayu menggunakan kemoceng, dan adiknya menggunakan serbet. Ya. Nah, adakah alat-alat tersebut di rumahmu? Di rumah anak-anak apakah ada kain lap, serbet, alat pel, dan kemoceng? Tentu ada, pasti. Setiap keluarga pasti ada, karena pasti membersihkan rumahnya. Pasti ada kemoceng, pasti punya. Alat pel itu pasti, serbet, dan lap kaca. Ya, pasti punya. Bisakah kamu menggunakannya? Anak-anak bisa menggunakannya? Tentu bisa. Yang belum bisa, boleh dicoba ya. Minta diajari sama mamanya atau kakaknya atau papanya. Pasti bisa. Tidak susah kok itu. Gampang menggunakannya. Asalkan anak-anak mau mencoba. Oke, silakan mencoba ya yang belum pernah. Nah nih, perhatikan alat kebersihan berikut ini. Nah, ini serbet anak-anak, alat kebersihan ini di rumah sering digunakan. Yang masih bagus itu sering digunakan untuk mengelap gelas, piring, atau alat-alat makan yang lain ya. Itu serbet. Kemudian kok tadi untuk lap meja Bu? Mungkin sudah kurang bagus ya, udah tidak layak lagi untuk ngelap alat makan, jadi digunakan untuk ngelap mejanya. Kemudian juga ada keset itu untuk mengelap kaki, telapak kaki kita supaya tidak kotor ketika mau masuk ruangan atau mau masuk dari kamar mandi atau keluar dari kamar mandi supaya kakinya tidak membasahi lantai. Nah, gambar apa yang kalian amati? Oh, tentu gambar serbet dan keset. Tahukah kalian bentuk dari setiap benda tersebut? Oh, serbet dan keset itu bentuknya segi empat ya nak ya, segi empat. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, tapi segi empat ya. Jadi ada persegi panjang, sama-sama segi empat. Nah ini, serbet dan keset berbentuk segi empat, persegi dan persegi panjang. Kemudian, bangun datar tertentu mempunyai ruas garis. Yang mana sih ruas garis itu? Mari kita amati berikutnya supaya tahu mana yang ruas garis. Nah, ini gambar keset. Nah, ada gambar keset, itu ruas garisnya itu garis yang di pinggir-pinggir itu loh nak, di tepi-tepi itu namanya ruas garis nih, yang diberi tanda-tanda di samping kanan itu, ada ruas garis itu ya. Berikutnya, nah ini ada serbet, ada segitiga. Nah, ruas garisnya sudah ditunjuk oleh garis-garis hitam di sebelah kanannya. Contohnya, nah ini ruas garis yang diberi garis merah, itu ruas garis. Kalau persegi panjang ada berapa ya? Kita hitung itu 1, kemudian 2, 3,
4. Nah, ternyata keset mempunyai 4 ruas garis. Begitu juga dengan serbet ya nak, serbet juga mempunyai 4 garis. 4 ruas garis ya. Berikutnya, nih segitiga. Ada 1, ruas garisnya 1, 2, 3. Kalau segitiga, ruas garisnya ada 3. Jadi, yang disebut ruas garis itu garis-garis di tepi-tepinya itu, ya. Nanti biasanya ruas garis itu juga sering disebut sisi, ya. Berikutnya, nah, kita masuk dalam pembelajaran seni, yaitu karya seni 2 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Perhatikan ya, kemarin-kemarin juga sudah belajar tentang karya seni 2 dimensi. Kita akan mengulangi supaya anak-anak lebih paham. Nah, ini. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Itu disebut karya seni 2 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar, hasil gambar, dan lukisan. Nah, lukisan yang sering ditempel di dinding, juga gambar-gambar yang sering anak-anak buat lukisannya ya. Kemudian, bahan dan alat menggambar. Nah, bahan dan alat untuk menggambar ada kertas gambar, ada pensil, ada penghapus, krayon, cat air, kuas, dan palet. Nah, semua bahan-bahan dan alatnya itu anak-anak punya kegunaan yang berbeda-beda. Jadi gunanya tidak sama satu dengan yang lain. Nah, gunanya untuk apa saja ya? Anak-anak harus tahu supaya ketika menggambar anak-anak tidak salah penggunaannya. Maka dari itu, anak-anak harus tahu kegunaan dari masing-masing setiap bahan. Nah ini alat dan bahan. Contohnya kertas gambar untuk apa? Nah, kertas gambar itu untuk media gambarnya, tempat untuk menggambarkan, membuat sketsa, tempatnya di kertas gambar tersebut. Atau kalau anak-anak menggunakan buku gambar. Pensil untuk apa? Pensil gunanya untuk membuat sketsa gambar, sketsa atau rancangan atau pola. Jadi sama ya, kalau mau membuat pola gambar atau sketsa atau rancangan menggunakan pensil. Penghapus untuk apa? Penghapus gunanya untuk membersihkan atau merapikan gambarnya. Kalau gambarnya kurang rapi, dibersihkan dengan penghapus. Krayon dan cat air untuk mewarnai hasil sketsa. Tadi anak-anak sudah membuat sketsa, pola atau rancangan dengan pensil. Kalau sudah selesai, anak-anak sketsanya bisa diwarnai menggunakan krayon dan cat air. Bisa juga dengan pensil warna, spidol juga bisa ya. Itu sudah ada yang penjelasan pertemuan sebelumnya juga sudah. Ini supaya anak-anak lebih hafal. Nah, kuas untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Jadi untuk diratakan, diratakan dengan kuas ketika anak-anak menggunakan cat air. Kuasnya kecil sekali ya. Paham ya anak-anak? Oke. Kalau anak-anak sudah paham, Ibu mau tahu anak-anak paham nggak? Nanti dengan mengerjakan tugas. Nah, kalau menggambar minggu lalu anak-anak sudah ada tugas mewarnai. Jadi untuk pertemuan hari ini anak-anak teorinya saja, tidak ada mewarnai lagi. Nanti sering-sering mewarnai, banyak sekali tugas untuk mewarnai. Jadi satu saja nggak apa-apa. Sekarang teorinya saja. Oke anak-anak? Oke. Nah, ada lagi palet. Nah, palet untuk apa? Palet itu yang seperti piring kecil, terus ada lekuk-lekuknya kecil-kecil itu untuk meletakkan cat air, ya, untuk meletakkan dan mencampur
warna cat air. Misalnya mau diletakkan warna merah dan biru, terus mau campuran biru dengan kuning. Nah, di dalam palet itu seperti piring kecil yang banyak lekukannya untuk meletakkan, mencampur atau menuangkan cat air. Jadi dituangkan di situ terus diambil menggunakan kuasnya tadi. Itu menggunakan palet tempatnya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tiba saatnya nanti anak-anak akan mengerjakan tugas dari ibu guru. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami sudah selesai belajar Tuhan dan akan melanjutkan tugas kami untuk mengerjakan tugas-tugas atau lembar kerja dari Ibu Guru. Kami masih mohon berkat-Mu, masih mohon pendampingan-Mu dalam kami mengerjakan tugas hari ini, agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang, selamat belajar. Sampai jumpa besok. Bye-bye.